Sobat Romani tahu nggak apa sih cacar monyet? Cacar monyet atau monkeypox adalah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dari kelompok yang serupa dengan penyakit cacar. Apakah bahaya? Tanda dan gejalanya gimana sih? Terus penularannya, pengobatannya, dan pencegahannya? Shh, langsung aja yuk kita bahas di podcast PKRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tholib dalam acara podcast PKRS. Oke, kali ini saya nggak sendiri, ada dokter yang gimana ya? Ini dokter yang sungguh sangat amazing dan luar biasa. Mau saya perkenalkan atau kenalan sendiri? Diperkenalkan saja, Mas. Diperkenalkan, beliau adalah dokter umum Rumah Sakit Romani. Siapa lagi kalau bukan Dokter Galang Kusuma Anantyo. Ya. Ini Sobat Romani sekalian, hari ini kan lagi viral nih ya tentang adanya apa dok? Monkeypox ya? Monkeypox itu mungkin beberapa kita sudah pernah tahu tuh, pernah dengar monkeypox itu kan yang sakit yang bintik-bintik tuh ya dok? Ya. Nah, itu kadang kan mirip ya kayak cacar, kayak penyakit-penyakit yang lain karena ya secara kalau dilihat itu juga sama gitu ya. kayaknya. Itu perbedaannya sebenarnya monkeypox-nya apa sih dok? Iya, jadi begini Mas Tholib, monkeypox itu atau cacar monyet ya yang kita kenal gitu kan, itu adalah sebenarnya awalnya dari penyakit zoonosis, satu penyakit yang memang Di kebun binatang. Oh bukan. Zoonosis. Oh iya sih. Tapi lebih tepatnya hewan ya, melalui hewan seperti itu. Nah hewan apa ya? Seperti namanya monkey atau monyet seperti itu. Nah monkeypox sendiri itu sebenarnya sudah lama ada di tahun 1958 pertama kali ditemukan di Denmark seperti itu, di mana klinis atau bentuk gejalanya, bentuk klinis di sakitnya itu sama seperti cacar gitu ya. Jadi ada bintik-bintik di kulit. Nah, karena awalnya dari hewan, memang perlu kita ketahui bahwa itu sebenarnya juga penyakit yang memang ada di hewan terlebih dahulu. Jadi hanya antar hewan kera itu atau monyet itu sendiri. Nah, kemudian 1970 terjadi istilahnya penularan atau temuan baru juga di negara di Afrika. Nah, di sana memang ya kita mungkin lihat bahwa di sana mungkin pada tahun 1970 juga masih banyak orang yang mungkin di sana, warga di sana yang mengkonsumsi hewan ya seperti itu. Nah akhirnya itulah baru muncul. Jadi penularannya dari hewan, dari monyet itu sendiri ke manusia. Nah kemudian menyebar di benua Afrika. Nah khususnya di negara Kongo dan di benua Afrika, di dalam benua Afrikanya. Nah pada saat itu masih berstatus endemis. Endemis itu berarti hanya lokal di Afrika saja. Hanya di Afrika saja. Nah mulai tambahnya tahun, memang tahun ini kasusnya mulai merebak di hampir beberapa benua di dunia gitu ya, salah satunya di benua Asia dan khususnya di negara Indonesia sudah banyak temuan kasus. Nah ini tentu menjadi kewaspadaan tersendiri mengingat vaksinasinya kan juga belum ada pengembangannya ya Mas Tholib ya. Jadi memang butuh kita sama-sama tahu, kita sama-sama pelajari, walaupun memang itu sebenarnya penyakit yang sudah ada, tidak baru-baru saja gitu ya, sudah ada tapi butuh untuk dilakukan kewaspadaan seperti itu. Kalau untuk gejalanya sendiri kan kayaknya sama ya dok, kayak demam, kemudian muncul bintik-bintik merah gitu kan. Betul. Itu tuh awalnya tuh tak kira ya kalau monkeypox itu setelah muncul bintik-bintik merah terus kalau ngomong berubah kayak kira ini cacar monyet. Ya, itu antara kena cacar monyet atau kesurupan monyet. Oh iya, gitu. Tapi kalau secara klinis dok, ya, yang bisa membedakan antara ini cacar monyet atau ini cacar biasa, itu apa dok? Ya, jadi pertama yang perlu kita tahu bahwa monkeypox ini sendiri itu karena virus ya, sama seperti penyakit cacar yang lain, smallpox maupun chickenpox seperti itu. Cacar air itu apa? Ya, cacar air itu chickenpox. Waterpox. Wah, bukan waterpox itu ya. Kira waterpox. Kalau yang ada di pojok itu watermark namanya. Okay. Ya kita lanjut dulu ya. Jadi gejalanya kurang lebih hampir sama, dimulai dari
adanya demam, terus kemudian ada rasa ngilu-ngilu atau di otot itu ada nyeri-nyeri otot seperti itu, bahkan sampai ke nyeri tulang, sampai muncul ruam-ruam di kulit. Nah, untuk monkeypox ini sendiri, gejalanya di ruang kulit itu dia dimulai dari area wajah terlebih dahulu, gitu ya. Wajah itu artinya tidak hanya di wajah, tapi di sekitar wajah. Yang dimaksud apa? Di dalam rongga mulut pun itu juga ada gejala, iya betul. Terus kemudian dia baru menyebar ke seluruh tubuh. Dan tentu itu ada fasenya. Nah, ada fase invasi, ada fase infeksi dan sebagainya itu. Nah, biasanya ketika sudah muncul ruam dan menyebar itulah kondisi kondisinya kita baru bisa mengetahui ini ke arah sana. Betul. Nah, di sisi lain memang salah satu faktor ya yang perlu kita ketahui sebelum gejala adalah faktor resikonya, bahwa perbedaan dengan cacar yang lainnya itu bahwa monkeypox itu sendiri memang ada riwayat selain kontak ya dengan pasien yang terduga memiliki kondisi monkeypox, tentu ada salah satunya adalah riwayat mungkin mengkonsumsi atau dengan kontak dengan hewan yang dicurigai sakit gitu ya, sampai ke riwayat hubungan seksualnya, khususnya pada yang sesama jenis seperti itu. Nah, jadi itu sangat berisiko, begitu Mas Olive. Wah, luar biasa sekali nih ya. Iya. Jadi bukan yang kayak kesurupan tadi, jadi tidak terus nanti dia sampai keluar ekor atau keluar terus jadi. Saya kadang bingung antara monkeypox sama monkey king. Nanti kalau udah monkey king akhirnya cari kitab suci ke barat. Betul, ya itu ada stepnya untuk jadi king ya. Okay. Nah itu Dok, itu kan dari apa tadi klinisnya ya? Gejalanya, faktor resiko ya? Dan juga gejalanya. Nah, kan kalau cacar itu Dok, biasanya kan, ini udah sekali pernah kena cacar nih, nggak akan kena lagi. Apakah monkeypox itu juga kayak gitu atau beda? Ya, jadi dari studi yang ada, itu memang monkeypox ini sendiri masih masuk menjadi golongan yang diwaspadai. Karena apa? Memang angka kematiannya atau mortality rate-nya juga cukup tinggi. Ya, mengingat karena imunitas komunalnya kan belum terbentuk, sedangkan kalau seperti cacar air seperti itu kan memang dari awal sudah jadi vaksin itunya. Satu itu, yang kedua adalah imunitas komunal. Jadi sekitar kita memang sudah punya imunitas yang kuat untuk cacar air, sehingga kalau ada yang memang terkena cacar air seperti itu, ya kondisinya tidak berat dan imunitasnya sudah terbentuk. Berbeda dengan monkeypox yang mungkin baru masuk di Indonesia beberapa bulan ini ya. Nah, studi di luar Indonesia pun juga belum banyak studi yang menegaskan untuk terkait vaksinasi maupun juga obat-obatan apabila terkena dari monkeypox itu sendiri. Sehingga memang cukup butuh diwaspadai. Jadi apabila memang ada kecurigaan ke arah cacar gitu kan, sekarang memang disarankan untuk dilaporkan atau diteruskan. Kalau dulu kan mungkin cacar gitu ya, kita bisa istirahat di rumah dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau ada sekarang dengan kondisi seperti itu, sebaiknya bisa dilakukan pemeriksaan lanjut ke fasilitas kesehatan, baik ke puskesmas, ke rumah sakit, untuk dilakukan tindak lanjut. Apakah betul itu ke arah monkeypox atau hanya cacar air yang atau cacar yang sudah pernah ada gitu atau yang sebelumnya. Oke Dok, untuk penularannya itu kalau monkeypox apa kayak COVID dulu Dok, bisa lewat droplet kayak gitu? Ya, betul sekali. Jadi prinsipnya sama. Jadi dia juga penularannya selain yang tadi sudah saya sampaikan di awal, dia bisa melalui droplet, kemudian kontak dengan area tempat yang disentuh. Betul. Jadi kalau area yang disentuh, misalnya ada pasien yang terduga monkeypox, maka kita perlu waspada untuk areanya, maka harus rajin untuk dibersihkan. Droplet berarti kita harus bisa tutup dengan menggunakan masker. Pola yang biasanya kita lakukan PHBS saat masa COVID sebenarnya sudah jadi preventif kita untuk kondisi monkeypox ini ya. Karena memang PHBS terus tindakan-tindakan preventif untuk kesehatan itu sebenarnya tindakan dasar untuk mencegah segala jenis penyakit sebenarnya. Tidak hanya kita bicara masalah monkeypox maupun dulunya COVID ya. Jadi memang
mungkin ini sebagai pengingat juga bahwa ternyata hidup bersih dan sehat itu dapat mencegah berbagai penyakit seperti itu, Mas. Untuk itu dok, rentang usia ya yang kira-kira bisa kena monkeypox ini apakah dewasa, anak-anak, remaja, apa sampai di lansia bisa kena monkeypox ini? Ya, jadi yang ini ya istilahnya subjek rentan ya atau yang rentan. Kalau COVID dulu kan yang paling rentan kan yang lansia ini. Betul. Karena ada penyakit bawaan. Betul. Nah kalau di monkeypox ini gimana dok? Ya, jadi monkeypox ini karena dia berasal dari virus ya, tentu dengan kondisi pasien yang status imunitasnya belum baik atau kurang baik gitu. Jadi satu memang lansia yang memiliki gangguan imunitas dan juga komorbid gitu ya, penyakit bawaan. Terus kemudian balita gitu. Kenapa balita? Karena memang kan dia secara imunitas belum terbentuk masih betul, ya? Masih dalam proses untuk pembentukan. Bahkan yang pernah saya ketahui atau yang pernah saya baca memang salah satu ibu yang sedang hamil gitu ya, kalau terkena monkeypox resiko janinnya pun juga bisa terkena juga ada seperti itu ya. Jadi untuk yang usia-usia mungkin dewasa muda bukan berarti tidak mungkin kena, hanya saja mungkin tingkat kemungkinan tertularnya, kemungkinan terkenanya jauh lebih kecil daripada kelompok-kelompok resiko rentan atau resiko yang mungkin terpapar. Muda tapi memiliki gangguan imunitas ya, misalnya punya riwayat penyakit HIV gitu ya, mungkin usia-usia 20, 30 tahun. Saya Enggak ya, aman. HIV ya? Enggak ya, sudah cek ya? Oh, sudah pasti ya. Enggak ada hubungan. Besok kontrol lagi. Aman dong. Iya, jadi kalau kita bicara HIV itu kan tentu ada kemungkinan si pasien itu juga ada hubungan sesama jenis. Seperti yang saya sampaikan tadi, hubungan sesama jenis juga resiko ya. Resiko. Jadi kembali ke itu. Dan insya Allah kan kita dalam kondisi sehat ya Mas ya, dalam kondisi sehat semua. Jadi kita tinggal menjaga supaya tubuh tetap sehat gitu ya, supaya resiko-resiko tadi tidak meningkat resikonya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri ini angka kematiannya memang sudah cukup tinggi dok? Kalau angka kematiannya sendiri saya belum membaca laporannya, cuman untuk kasusnya terakhir memang sudah ada kasus, kalau saya tidak salah sekitar 88 kasus itu sudah masuk dan sudah ada di Pulau Jawa, seperti itu dari Pulau Jawa. Nah, dari kementerian pun juga sepekan lalu itu sudah mengadakan sosialisasi kepada nakes, vaskes, FKTP, FKTRL untuk meningkatkan kewaspadaan dalam upaya untuk mencegah dan juga untuk dapat melakukan tindak lanjut apabila menemukan kasus seperti itu. Apa kayak gini ini bisa memungkinkan kayak COVID dulu ya sampai jadi pandemi kayak gitu? Ya, tentu kita tidak ingin ya Mas ya. Kita sih tidak pernah ingin, cuman kalau dari kacamata kesehatan nih. Ya, betul. Gimana dok? Betul sekali. Saya suka kata-katanya Mas Alif. Kita tuh tidak pernah ingin gitu ya. Kita tidak pernah ingin, kita tidak pernah mau adanya pandemi lagi yang semua aspek cukup melelahkan. WFH 2 tahun hospital. Oh iya. Kalau kita kan tetap di hospital from hospital. Jadi apakah mungkin bisa terjadi pandemi? Sangat mungkin. Ya, apalagi yang tadinya statusnya endemi, sekarang WHO sudah memunculkan status public health emerging concern ya. Jadi memang WHO sudah memberikan warning ke seluruh negara-negara bahwa ini sudah menjadi public health emerging concern. Jadi seluruh negara harus concern bahwa ini sudah menjadi penyakit yang keseluruhannya diwaspadai di negara mereka masing-masing. Dan ini salah satu upaya yang dilakukan oleh negara kita ya, yaitu untuk mencegah supaya tidak jadi pandemi. Maka dari itu dalam kondisi seperti ini memang disarankan untuk tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya mungkin
tidak perlu dulu ya, misalnya harus untuk jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Itu memang saya batasi sekarang. Sangat dibatasi ya. Jalan-jalan ke luar negeri itu terakhir saya nggak pernah kayaknya, Dok. Oh, hampir nggak pernah. Ya. Tapi mudah-mudahan ya Mas ya, dapat kesempatan ya Mas ya. Amin. Ya minimal keluar kecamatan. Gitu ya Mas ya. Tapi jadi ini kecamatan di Mekah tapi. Oh iya. Kecamatan. Oke. Kecamatan apa ya, Dok? Abu Dhabi apa ya? Iya, begitu. Jadi PHBS tadi seperti Mas Tolib sampaikan terkait menggunakan masker, cuci tangan. Wah, itu pelajaran yang penting saat pandemi Covid kemarin yang tentunya harusnya kita belum lupa ya Mas ya. Kita belum lupa apa yang harus dilakukan atau apa yang harus ditingkatkan. Mungkin gitu. Oh, jadi itu sobat Romanis sekalian. Dua hal penting yang saya garis bawahi di sini yaitu pertama PHBS, dua jaga imunitas tubuh. Betul. Itu langkah preventif yang paling efektif untuk mencegah. Ya, dan sebenarnya satu lagi Mas. Satu lagi. Jaga pikiran. Maksudnya begini. Itu sulit, Dok. Wah, itu dia. Sulit jaga pikiran. Karena sulit saya taruh nomor 3. Oke. Ya, gitu. Jadi kenapa? Soalnya kalau jaga pikiran, wah ini tanggal 15 udah waktu bayar angsuran gitu. Ini pikiran udah nggak terjaga ini. Iya, pikiran sudah kemana-mana ya. Iya. Jadi kita tetap harus berpikir positif dan harus memfilter informasi-informasi yang mungkin diterima karena kan dalam kondisi seperti ini yang kita khawatirkan adalah banyak informasi-informasi yang mungkin kita tidak tahu sumbernya dari mana, Mas, gitu ya. Kita tidak tahu sumbernya di mana dan bisa membuat opini masyarakat nanti bisa ke mana-mana. Jadi apabila mendapatkan informasi dari manapun begitu ya, dari obrolan dengan teman atau mungkin dari obrolan warung kopi gitu ya. Nah, itu sangat banyak sekali informasi biasanya ya, dan juga mungkin dari sosial media. Alangkah baiknya untuk dikonfirmasi kepada ahli begitu ya. Misalnya tentang kesehatan tadi tentang monkeypox ya, tidak ada salahnya untuk konsultasi ke dokter, ke perawat. Ini, Dok, kalau informasi hoax yang sudah mulai ada ini, kira-kira apa, Dok? Yang kira-kira harus bisa, oh ini enggak benar nih, monkeypox itu enggak kayak gini, itu kira-kira sudah mulai beredar belum? Ya, kalau beredarnya atau mungkin kayak ini loh, Dok, ketakutan masyarakat terkait wah ini nanti akan lockdown gitu-gitu, Mas. Monkeypox ini kalau sakit jangan dicuci, nanti malah menyebar. Kan ada pernah kayak gitu juga. Ya, jadi yang beredar sekarang bahwa memang mungkin pengetahuan masyarakat belum maksimal. Jadi mungkin masih menganggap monkeypox ini sama seperti cacar air pada umumnya atau cacar pada umumnya. Yang ini tentu butuh peran dari semua sektor untuk meningkatkan pengetahuan. Karena kita ingat sebelum preventif itu ada promotif. Promotif itu harus kita mempromosikan kayak kita ini ya. Betul sekali. Ya, ini kita salah satu usaha promotif. Pertama promotif, preventif, lokomotif. Aduh, lokomotif. Terus habis itu ada lanjutannya, Mas? Enggak sih, nanti aja. Hilang tadi. Iya, promotif dari promotif. Betul. Jadi promotif karena apa? Tentu ada bedanya. Karena yang paling penting di sini atau yang paling garis bawahi ini belum ada obatnya gitu ya, atau obat yang spesifik begitu ya. Dan juga vaksinasinya belum ada. Nah, begitu. Jadi karena tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan gitu, Mas. Nah, jangan sampai nanti akan dianggap biasa saja seperti pelajaran waktu saat pandemi sebelumnya bahwa batuk pilek biasa dan sebagainya. Begitu angka kejadian naik melejit tinggi, nggak terkendali, nggak terkejar, terus angka mortality rate-nya tinggi. Nah, itu baru sadar kan itu kita sudah sangat terlambat. Nah, itulah informasi-informasi yang memang betul-betul butuh dicari sumbernya. Jangan sampai terjadi lagi kayak gitu. Ya. Kita kan tidak ada yang ingin ya, Mas ya. Siapa yang pengen ada pandemi lagi? Betul, work from hospital 24 jam lebih ya, Mas ya. Jadi cukup melelahkan memang saat itu. Begitu, Mas Tolib. Oke, luar biasa sekali ya, Dok, ini ya. Maksudnya ini kan termasuk meskipun cacar tapi dia termasuk hal yang baru ya, yang akan kita hadapi untuk di fase-fase selanjutnya ya. Nah, kemudian ini, Dok, langkah awal aja, Dok. Langkah awal saat ada kita atau keluarga kita terkena monkeypox. Ya, tentu ketika mungkin belum terkena dulu ya, Mas ya. Kita bicara mungkin dicurigai. Dicurigai ya. Dicurigai kok gejalanya hampir sama begitu ya. Kok gejalanya hampir sama. Tentu sebisa mungkin untuk
diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Ya, karena dari pihak atau dari kita harus melaporkan itu kejadian atau kasus itu. Terus kemudian setelah dilaporkan akan dilakukan tidak lanjut pemberian pengobatan yang memang sesuai begitu ya. Nah, setelah itu disarankan untuk diistirahatkan dan diisolasikan terlebih dahulu, Mas. Nah, jadi gitu. Ada isolasi juga, ya. Jadi kalau dari sarannya adalah memang diisolasi. Isolasi bukan berarti yang seperti dulu ya. Gitu. Betul, baik bening maupun yang itu ya. Itu isolasi yang berbeda lagi gitu ya. Jadi dulu itulah. Iya, sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi mungkin istirahat, betul-betul harus istirahat, kemudian dipisahkan kamar. Karena apa? Ya bahkan kan cacar biasa pun kan juga sebenarnya menular ya. Sebenarnya menular, apalagi mungkin dengan cacar dalam variasi yang baru ini ya, dengan jenis yang baru ini. Nah, seperti itu sampai nanti ada dapat laporan dari fasilitas kesehatan yang tadi kita laporkan, bahwa ini ternyata misalnya hasilnya bukan ke arah sana, bukan gitu monkeypox ya. Betul. Nah, tapi kalau ternyata itu ke arah monkeypox, tentu nanti akan dilakukan tindak lanjut lebih jauh. Nah, terus PHBS itu tadi, Mas, yang paling penting itu PHBS ya. Jadi kalau misalnya di dalam lingkungan kita kok ada yang tercurigai atau mungkin terpapar ya, sampai terpapar monkeypox, kita bantu gitu ya. Jangan terus langsung dijauhi. Cara membantunya pun juga kita bisa minta tolong dengan puskesmas sekitar, kemudian dengan stakeholder sekitar untuk biar bisa mendapatkan perawatan atau penanganan. Karena yang tadi mungkin saya awal cerita tentang mortality rate atau kematian, insya Allah juga ada angka kesembuhannya kok, gitu. Karena apa? Berbalik ke masalah imunitas, gitu. Kalau imunitas komunalnya tadi terbentuk betul, dan imunitas dirinya juga bagus, insya Allah secara teori mungkin kurang lebih sekitar 20 hari dia juga sudah baik, dan selama 20 hari pun itu kan dia ada masa recovery segala macam. Jadi ketika juga ada masa inkubasi juga gitu, Dok? Inkubasi ada di awal. Inkubasi ada di awal, terus kemudian fase infeksi, terus kemudian ada fase ruam-ruamnya baru muncul dan sebagainya, baru nanti fase. Nah, itu teman saya itu, Mas Yanto itu, Dok. Mas Yanto. Pernah tak kira kena monkeypox, Dok. Bintik-bintik. Saya pikir hari ini nggak datang itu karena itu. Tak isolasi kan bintik. Itu nggak tahu monkeypox apa digigit nyamuk aku. Nggak yakin kan. Bentolnya diisolasi satu-satu. Terus kamu tak isolasi aja, nggak usah masuk kerja gitu. Yang bolak-balik isolasinya. Bolak-balik. Tangannya nempel. Oke, jadi Sobat Romani, wah luar biasa tadi. Yang jelas ya, yang pertama harus Sobat Romani lakukan saat ada monkeypox atau langkah preventif mencegah biar tidak terkena monkeypox. Satu, PHBS. Betul. Yang kedua, jaga imunitas baik dari pola makan, kemudian olahraga. Kemudian apalagi, Dok? Makan, olahraga, dan yang paling penting yang ketiga tadi, jaga pikiran. Ya. Mungkin kalau stres itu kan juga hormon-hormon yang jahat, kortisol ya. Ya, yang jelas imunitasnya kan pasti menurun ya. Gampang batuk pilek gitu ya kalau lagi banyak pikiran. Tapi keluar konteks sebentar ya, Dok. Iya. Katanya kan orang stres itu imunitasnya tubuh merendah ya. Iya. Tapi kan ada orang stres jadi ODGJ itu malah imunitasnya kuat. Iya. Itu mungkin kita bahas di segmen berikutnya ya, Mas Oto ya. Kita bahas di segmen berikutnya nanti. Biar Sobat Romani tetap mendapatkan tetap mendapatkan edukasi. Itu nanti mungkin di bahan selanjutnya, Sobat Romani sekalian ya. Oke, jadi sebagai untuk menutup kesimpulan hari ini ya, Dok. Pertama, dari imunitas tubuh harus dijaga, kemudian pola hidup bersih juga harus dijaga, dan yang ketiga jaga pikiran ya, agar tetap positif. Itu Sobat Romani sekalian, sangat luar biasa sekali pertemuan kita hari ini dengan Dr. Galang Kusuma Anantyo, ahli monkeypox. Jangan tempelkan dulu ya. Jangan. Monkeynya ada tapi poxnya belum. Iya. Oke, luar biasa sekali. Ini masih mau dilanjutkan untuk yang sesi selanjutnya sekalian? Mungkin nanti sesi berikutnya saja ya. Di jadwal berikutnya nanti kita akan membahas lebih jauh lagi ya. Oke, kita akan jumpa lagi dengan Dr. Galang Kusuma Anantyo dan saya Tholib, tentu saja dalam acara podcast PKRS.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.